Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Petani padi di Grobogan kecewa, panen padi mereka anjlok lebih dari 50%. Harga beras belum terkendali, kini warga kota Semarang dibuat makin pusing karena harga sayur mayur juga melonjak drastis. Pamsimas rusak akibat sumur bor kering. Warga desa Karangrejo di Pati mengalami krisis air bersih. Dua orang yang merupakan kurir dari penerima sabu-sabu ditangkap saat sedang transaksi di sekitar Bandara Adi Sumarmo, Surakarta. Dari tangkapan tersebut, Badan Narkotika Nasional menyita 1 kg sabu-sabu. Hanya dari daerah setempat. Berawal dari adanya laporan warga, tim gabungan dari BNN Jawa Tengah dan BNN Solo menggagalkan transaksi sabu-sabu seberat 1 kg. Dua pria yang berperan sebagai kurir dan penerima ditangkap di sekitar Bandara Adi Sumarmo, Surakarta. Kurir merupakan warga Aceh berinisial ZA. Ia terbang dari Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng menuju Adi Sumarmo. Setelah sampai di Surakarta, kurir dan penerima paket yang merupakan warga Jebres berinisial RZ ditangkap oleh BNN. Yang membawa adalah selaku kurir yang dari Jakarta adalah inisialnya ZA, umur 40 tahun. Ya, kemudian dia berasal dari alamat Banda Aceh, Provinsi Madura Aceh Darussalam. Saudara ZA ini membawa barang narkotika, jenis narkotika kurang lebih sebanyak 1 kg. Dan mereka dia turun keluar dari Bandara Adi Sumarmo, dibawa ke temannya yang sedang menunggu, ya saudara RZ. Untuk mengelabui pihak bandara dan juga aparat penegak hukum, ZA membungkus sabu-sabu dengan plastik teh Cina dan dimasukkan ke dalam koper putih. Pihak bandara mengaku saat ini alat deteksi yang tersedia belum dilengkapi alat pendeteksi narkoba, karena narkoba dianggap tidak membahayakan penerbangan. Jadi kapasitas X-ray maupun WTMD itu sebenarnya fungsinya hanya mendeteksi barang berbahaya untuk penerbangan. Barang berbahaya untuk penerbangan itu seperti kalau istilahnya dangerous good ya, seperti barang-barang yang mudah terbakar, terus barang-barang yang berbahaya untuk mungkin digunakan untuk mengancam membunuh, seperti itu. Tapi kalau untuk narkoba sendiri bagi penerbangan itu bukan barang yang berbahaya. BNN Jawa Tengah akan berkoordinasi dengan BNN Aceh atas tangkapan tersebut karena sabu-sabu berasal dari Aceh. Sedang kedua tersangka terancam 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Heri Prasetyo melaporkan dari Surakarta. Dalam upaya membantu warga atasi kekeringan, Polres Blora membuat sumur bor dan sarana pendukungnya. Kini warga dapat menikmati air bersih saat masuk musim kemarau, tanpa perlu jauh-jauh mengambil air. Sudah 3 bulan lebih, Desa Gempolrejo, Kecamatan Tunjungan, Blora dilanda kekeringan. Kekeringan membuat warga sulit mendapatkan air bersih untuk kehidupan mereka sehari-hari. Sebagai upaya menanggulangi kekeringan, Polres Blora cari akal. Mereka akhirnya membuat sumur bor yang dapat dipergunakan oleh warga. Kini warga tidak perlu jauh-jauh untuk mengambil air bersih. Kita bikinkan sumur dan tandon, serta jaringan yang mendekat. Karena problemnya kalau kita bikinkan sumur di sana juga, warga masih mengambil, masih perlu ke sana, itu menurut saya masih kesulitan. Nah, langkah yang terbaru yang kita lakukan adalah pembuatan jaringan air. Disinilah kurang lebih 750 meter dari sumber air, dari tandon, kita bikinkan tempat untuk pengambilan. Dan ini masih bisa diperpanjang oleh warga sampai di depan rumahnya masing-masing. Sebelum ada sumur bor, warga desa Gempolrejo harus berburu air ke sumur yang letaknya di tengah sawah, jauh dari permukiman.
Dalam satu hari mereka setidaknya bisa bolak-balik sebanyak 3 kali. Warga mengambil air memang ada di Suruhan karena sumur yang terbanyak di Suruhan namanya, jaraknya memang antara 300 sampai 400 meter. Di Blora sendiri, saat ini ada 188 desa yang dilanda kekeringan. Dari jumlah tersebut, Desa Gempol-Rejo menjadi salah satu desa yang terparah terdampak musim kemarau. Arif Nur melaporkan dari Blora. Ribuan warga desa Padasari di Kabupaten Tegal terpaksa mengkonsumsi kubangan air sungai untuk kebutuhan minum dan memasak. Namun warga dibuat makin pusing karena selain sumur, sungai juga ikut mengering. Kini mengandalkan dropping air bersih seperti bantuan dari Kuarcap Pramuka. Pemandangan seperti ini sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Warga menyerbu setiap kali truk tangki air datang menyalurkan bantuan. Air bersih memang menjadi barang sangat mahal bagi warga desa Padasari di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Selain karena sumur kering, kini sumber air mereka di sungai juga terancam karena ikut mengering. Padahal selama ini kubangan air sungai yang keruh menjadi pilihan bagi warga agar tidak membeli air keluar desa. Kuartir Cabang Pramuka Kabupaten Tegal pun ikut turun menyalurkan air bersih untuk meringankan beban warga. Nyuci baju, apa-apakan itu segala kesusun. Kalau air sungai untuk minum juga? Iya. Untuk minum? Iya. Untuk masak juga? Masak, iya. Karena di sini kan nggak cukup sih airnya dari sumur sendiri. Selamanya 2 bulan kan nggak ada hujan. Kita bekerja sama dengan pihak Rumah Sakit Umum Adela Klawi dan juga PDAM Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan bantuan ini benar-benar bisa meringankan beban dari masyarakat kaitannya dengan kekurangan air bersih. PMI mendata ada 3 kecamatan yang mengalami kekeringan ekstrim, yakni Kecamatan Jatinegara, Suradadi, dan Warureja. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Warga Karangrejo di Pati mengalami krisis air bersih lantaran mesin Pamsimas rusak. Warga kini mengandalkan bantuan air bersih dari BPBD Pati. BPBD Pati menghimbau desa atau kecamatan yang mengalami krisis air bersih segera mengajukan permohonan distribusi air bersih. Selama 3 bulan terakhir, warga desa Karangrejo di Kecamatan Pucakwangi Pati mengalami krisis air bersih. Pamsimas yang menjadi andalan warga sudah tidak bisa lagi mengalirkan air lantaran sumur mengering akibat kemarau panjang. Kini warga hanya mengandalkan bantuan air bersih dari BPBD Pati. Untuk wilayah Karangrejo bagian barat ini memang sangat membutuhkan karena jauh dari embung. Posisi embung di timur desa, terlalu jauh jangkauannya. Sedangkan untuk hari biasa kan menggunakan air sumur bor Pamsimas. Sedangkan untuk musim kemarau kan mata air berkurang sehingga efek dari mesin sibel menjadi rusak. BPBD mencatat ada 60 desa di 9 kecamatan mengalami krisis air bersih. BPBD imbau pemerintah desa atau kecamatan segera mengajukan permohonan distribusi air bersih agar warga tidak kesulitan air bersih. Masing-masing kecamatan, Pucakwangi, Jakenan maupun Jaken sudah kolektif untuk mengajukan tiap-tiap kecamatannya. Untuk desanya sudah mendekati 60 lebih. Sedangkan untuk yang sudah kami salurkan kurang lebih mendekati 225 per hari ini. Pemerintah Kabupaten Pati telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan akibat kemarau panjang. Arif Nur melaporkan dari Pati.